Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Untuk kali ini saya akan membahas hal yang simpel ya, sebenarnya nggak terlalu rumit. Namun kadang-kadang orang tidak memahami akan hal ini, yaitu mengenai putusan pengadilan. Untuk putusan pengadilan itu biasanya ada 3 jenis putusan, yaitu putusannya pengadilan itu dikabulkan, putusannya dikabulkan, setelah itu putusan tersebut ditolak. Dan ada satu lagi, yaitu putusan tersebut tidak dapat diterima. Ada putusan dikabulkan, putusan ditolak, dan putusan tidak dapat diterima. Oke, jadi apakah arti ketiga makna amar putusan tersebut ya? Yang pertama, untuk putusan yang dikabulkan itu sudah diatur di Hukum Acara Perdata pasal 164 HIR. Maksud dikabulkan yaitu seluruh posita dan petitum itu dianggap benar dan dikabulkan oleh majelis hakim. Untuk putusan yang dikabulkan itu biasanya ada 2, putusan yang dikabulkan seluruhnya, jadi petitumnya semuanya dikabulkan, dan putusan yang dikabulkan sebagian. Jadi hanya beberapa permintaan saja oleh penggugat yang dikabulkan oleh majelis hakim. Itu yang dimaksud dengan putusan yang dikabulkan oleh majelis hakim. Amar putusannya biasanya mengabulkan gugatan pihak penggugat, seperti itu. Sedangkan untuk putusan yang ditolak itu biasanya putusan tersebut menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Biasanya putusan yang ditolak itu karena tidak bisa membuktikan semua yang didalilkan dalam posita gugatannya, atau dalam pembuktian ternyata tidak benar adanya, atau apalagi ya, pokoknya intinya ya ditolak. Untuk putusan ditolak itu kita pakai dasar aturannya dalam buku Hukum Acara Perdata ya, halaman 812. M. Yahya, ini salah satu doktrin yang sering digunakan, menyatakan bahwa bila gugatan penggugat tidak berhasil dibuktikan maka gugatannya akan ditolak. Intinya seperti itu. Jika posita-posita dalam gugatan itu tidak bisa dibuktikan dalam sidang pembuktian, baik pembuktian nanti berupa saksinya tidak mendukung atau alat buktinya kurang, maka gugatan tersebut bisa ditolak. Itu makna dari gugatan yang ditolak atau putusan majelis hakim yang amar putusannya ditolak. Dan yang ketiga yaitu putusan majelis hakim dan amar majelis hakim yang tidak dapat diterima. Maksud dari putusan yang tidak dapat diterima yaitu berbeda dengan putusan ditolak. Kalau putusan ditolak itu biasanya sudah melalui pemeriksaan sidang pembuktian dan lain sebagainya, syarat-syarat formilnya sudah lengkap. Namun untuk putusan yang tidak dapat diterima itu ketika syarat formilnya tidak lengkap. Misalnya ketika diajukan eksepsi ternyata gugatan tersebut obscure libel kabul, atau iron in persona, atau gugatan tersebut ternyata nebis in idem atau pernah diajukan sebelumnya, itu termasuk dalam gugatan tersebut tidak dapat diterima. Akhirnya putusan tidak dapat diterima karena syarat formilnya tidak terpenuhi. Intinya seperti itu. Jadi itu makna dari 3 putusan. Yang pertama, putusan tersebut dikabulkan, setelah itu putusan tersebut ditolak, dan yang terakhir yaitu putusan tersebut tidak dapat diterima. Yang mirip antara putusan ditolak dan putusan tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterima artinya ada kesalahan formil dalam gugatan tersebut. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dah.